dapat mempersembahkan hati kita, pikiran kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, Bapa kami sangat mengucap syukur kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kau berikan waktu yang terindah buat kami semua Tuhan, untuk dapat ya Tuhan hadir di tempat ini. Tidak lain tidak bukan, kami ingin ya Tuhan memberikan hati kami yang terbaik kepada Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami sembah, Engkau Allah yang kami puji, Engkau Allah layak kami ya Tuhan berikan segala penghormatan. Dan biarlah ya Bapa, ibadah kami pagi hari ini dari awal permulaan hingga akhirnya Tuhan menjadi berkat bagi kami semua. Kami pulang membawa sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Itulah Bapa doa sembahyang ucapan syukur kami Tuhan. Kami yakin, kami percaya Bapa saat ini bersama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin Yesus. Inilah Tuhan hati kami yang paling dalam. Kami rindu mempersembahkan pujian kami yang terbaik kepadamu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku.
kami kepadamu Tuhan. Kau Allah yang kami tinggikan, Kau Allah yang layak kami puja, kami agungkan Tuhan. Sepanjang hari hidup kami Tuhan, kami rindu memberikan hati yang terbaik, penyembahan kami kepadamu, karena Kau adalah Allah yang layak kami sembah, kami puji, kami agungkan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Bapa di surga, haleluya Yesus, haleluya, glory, glory, glory Yesus, glory Tuhan, glory, glory Yesus, glory. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita rasakan lawatan Allah. Dialah ya Yesus, saat ini umat-Mu mengatakan kepadamu kembali. Haleluya Yesus. Haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian hanya kepadamu Tuhan. Amin. Amin Yesus. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Terus sekali lagi kita katakan kepada Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan sepanjang hari Tuhan. Amin, amin. Penghormatan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa kita, Tuhan kita adalah Allah yang baik. Kita percaya kepada Tuhan bahwa semua hidup kita, kalau kita berserah kepada Tuhan, Tuhanlah yang memiliki hidup kita. Biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan. Haleluya. Hati kami percaya Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi, Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota
kita tetap berdiri. Biarlah kita selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Karena dengan perlindungan Tuhan kita akan menerima sukacita daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Perlindungan-Mu sangat kami perlukan dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau Allah sumber segala kedamaian dalam hidup kami. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Mari sama-sama kita katakan, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Aman, selalu aman di dalam naungan-Mu Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. Di bawah kemas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Sekali lagi kita katakan, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Benar Tuhan, kami mampu Tuhan mengalami segala musim hidup kami. Kalau kami selalu dekat dengan Tuhan, karena Tuhanlah sumber pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Mari Bapak Ibu siapkan hati Bapak Ibu untuk menyambut firman Tuhan. Firman yang selalu menjadi kekuatan dalam hidup kita semua. Haleluya Yesus. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatan
penolong bagi kita. Amin. Dalam kesesakan Kau sangat terbukti, Yesus. Yesus sukacitaku dan Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus sukacitaku dan Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hati kami Tuhan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Allah penolong kami Tuhan, Allah pemberi jawaban atas hidup kami Yesus. Benar Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan, asalkan kami tetap bersama-Mu. Kau Allah penolong kami, Kau Allah pelindung kami, Kau Allah memberi sukacita bagi kami. Kau akan ya Tuhan memberikan kemenangan, kelepasan di dalam hidup kami Tuhan. Ya lama 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 Yesus. Syukurlah lama 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 Yesus. Terima kasih, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini kami rasakan sukacita-Mu menyertai kami, umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami yakin, kami percaya Bapa, apa yang kami berikan kepadamu saat pagi hari ini menjadi pendupaan yang harum, dan Kau lepaskan, bebaskan kami dari segala yang tidak berkenan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita kembali nyanyikan pujian. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Katakan kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara, sukacita itu tetap ada dalam kehidupan kami. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kembali kita katakan kepada Tuhan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Anakku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam keadaanku, apapun yang terjadi Tuhan, tadi dalam keadaanku, apapun Tuhan, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Haleluya Yesus. Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Itulah pengakuan kami kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam keadaan kami, biarlah kami tetap bersukacita dan belajar selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tahu Tuhan, saat ini kami juga rindu ya Tuhan. Oh haleluya Yesus, dibekali dengan firman Tuhan. Itulah karena firman Tuhan menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami yakin, kami percaya Tuhan. Firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami luaskan hati kami Tuhan. Kami luaskan pikiran kami untuk fokus kepada firman Tuhan. Sehingga firman itu menjadi jawaban dalam hidup kami. Kami pulang bukan dengan membawa beban Tuhan, namun kami pulang membawa kelepasan dan kami membawa kemenangan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman buat kami semua Tuhan. Tuhan berikan ya Tuhan, apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu Tuhan, yang keluar dari ya Tuhan, oh haleluya perkataan-Mu saja. Sehingga kami semua Tuhan, boleh ya Tuhan bersuka cita selalu di dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab Dia adalah Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia berjanji akan datang kembali menjemput saya dan saudara dan semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Tema khotbah hari ini Minggu 15 Oktober 2023, surfing. Surfing atau berselancar. Apa artinya? Apa artinya surfing atau berselancar? Siapa yang harus berselancar? Dan mengapa harus berselancar? Bagaimana hasilnya kalau orang tidak mau berselancar? Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Lebih dahulu kita lihat arti dari selancar atau surfing. Nah, sudah bisa membaca, selancar adalah sebuah olahraga yang biasanya berlangsung di atas ombak. Sudah bisa lihat gambar seperti di atas itu. Olahraga yang berlangsung di atas ombak. Dengan menggunakan sebilah papan yang disebut papan selancar. Sampai di sini kita bisa melihat itu sebuah olahraga yang benar-benar harus dilakukan oleh seorang ahli. Kemudian papan pelancar. Nah, kita lihat papan pelancar ini. Nah, orang dengan menggunakan papan, katakan papan selancar ini,
seorang dapat berselancar di atas air dan tidak tenggelam. Jadi dia tidak tenggelam karena dia menginjak papan selancar ini, lalu melawan ombak dengan bantuan ombak dari bawah, dia bisa terus mengatasi ombak dan dia tidak tenggelam. Itu arti berselancar. Ada ombak, diterjang ombak, tapi tidak tenggelam karena menggunakan papan selancar. Nah, orangnya disebut peselancar. Ini orangnya. Jadi ada orang-orang yang menggemari olahraga ini dan mampu menaklukkan ombak yang besar sekalipun. Kadang-kadang bisa sampai berapa meter ombak itu, tapi karena dia berlatih, maka dia tidak ditenggelamkan oleh ombak. Sampai di sini kita bisa mengerti apa yang diperlukan oleh seorang peselancar. Yang pertama adalah pelatih. Jadi tidak langsung ya, pasti belajar. Ada sekolah surfing, sekolah pelancar. Untuk menjadi seorang katakan peselancar yang cukup handal, maka tentu memerlukan seorang pelatih yang mengajar dia, melatih dia supaya mampu berselancar. Kalau ini tentu perlu waktu, perlu waktu, perlu keterampilan, perlu keberanian, latihan rutin, dan semua tidak instan, tidak instan. Nah, sampai di sini kita mengerti untuk menjadi seorang peselancar perlu pelatih, perlu dilatih, perlu terus dilatih, tidak instan. Begitu juga dengan hidup kerohanian kita. Begitu juga dengan hidup kekristenan kita. Yang pertama kita perlu pelatih, yang melatih kerohanian kita. Siapa itu? Firman dan Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus itulah pelatih yang melatih kita, pelatih yang handal, yang membuat kita tidak ditenggelamkan oleh ombak. Roh Kudus akan melatih saudara dan saya supaya kita kuat dalam kondisi apapun, dan itu keinginan Tuhan. Kalau kita membuka dalam Efesus 6 ayat 10, di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat bukan karena dia kuat. Kuat karena kekuatan kuasanya. Jadi kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita mampu mengatasi gelombang sampai hari ini, kalau kita ada sampai hari ini, itu bukan kekuatan kita, tapi karena kekuatan Tuhan yang menjadi andalan kita. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Kekuatan Tuhan itulah yang perlu bagi kita. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita tidak bisa hidup tanpa mengandalkan firman dan Roh Kudus. Orang akan melenceng, orang akan semaunya sendiri bertindak kalau tidak dituntun, dilatih oleh firman dan Roh Kudus. Kita tahu hidup ini di dunia ada banyak gelombang, bukan? Orang bangun tidur dihadapkan pada gelombang pekerjaan. Ada gelombang rumah tangga, gelombang sakit penyakit, gelombang fitnah, dan sebagainya di dunia ini. Kita akan mampu tidak terseret oleh ombak kalau kita mengandalkan Tuhan. Hanya firman dan Roh Kudus. Tanpa pelatih, maka seorang tidak akan jadi peselancar. Kalau kita tidak mengandalkan firman Roh Kudus, kita pasti sering ditenggelamkan oleh ombak. Tanpa pelatih, tanpa dilatih oleh firman dan Roh Kudus, mustahil orang mampu menaklukkan gelombang apalagi badai. Orang akan dihantam oleh gelombang, baru gelombang kecil. Sudah tidak kelihatan lagi ibadah. Belum badai yang besar, sudah menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan. Kita bisa melihat dalam pengertian seorang peselancar yang mampu di atas ombak karena menggunakan papan selancar. Papan selancar itu kita tahu sejenis kayu atau bisa dibuat dari misalnya dari fiberglass, bisa yang bentuknya lonjong, pipih, kita semua tahu ya. Tengah lingkaran tapi kuat. Nah, peselancar ini akan berdiri di atas papan selancar ini dan dia terus akan melawan gelombang dengan bantuan ombak yang dari bawah itu. Papan selancar ini untuk kita
berbicara tentang iman. Kita tidak akan mampu hadapi gelombang dunia ini tanpa iman. Kita pasti tenggelam. Waktu Petrus Tuhan bilang, kalau waktu Petrus dia berkata, Tuhan suruh, kalau memang engkau Tuhan suruh aku berjalan. Tuhan bilang, mari silahkan berjalan. Waktu Petrus berjalan, dia bisa berjalan di atas air, tapi waktu dia lihat gelombang, angin ribut, dia mau tenggelam. Tidak ada orang yang mampu tanpa firman dan Roh Kudus. Maka kita melihat kekristenan banyak orang yang terus diombang-ambingkan gelombang, kadang timbul, kadang tenggelam, itu rohaninya. Tuhan tidak mau itu. Jadi papan selancar ini bicara tentang iman. Harus ada iman. Kita membaca Matius 17 ayat 20b. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Dalam Matius 9 ayat 29b juga dikatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Nah kadang orang berteriak karena sulitnya hidup ini. Seperti gelombang, mereka merasa tidak mampu, terlalu besar, tidak kuat. Tapi firman Tuhan bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kau bisa berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini, maka gunung itu akan pindah. Gunung apa yang menghalang kita? Apakah gunung-gunung yang besar merupakan persoalan-persoalan? Tidak mustahil kalau kita punya iman. Amin. Kalau kita punya iman. Harus punya iman. Itu diibaratkan seperti papan selancar. Yang memungkinkan kita terus berada di atas ombak masalah. Harus ada papan selancar, harus ada iman. Iman yang berdasarkan kepada firman. Bukan iman berdasarkan kepada orang lain atau kepada diri sendiri, tapi kepada firman Tuhan. Iman yang berdasarkan kebenaran firman akan memampukan kita berada di atas persoalan, tidak ditenggelamkan oleh persoalan. Tadi kita melihat yang pertama pelatih, yang kedua papan selancar, lalu apa yang ketiga? Ada pelatih, ada papan selancar bicara iman, tapi harus ada kemauan yang kuat. Kalau enggak ada kemauan, ya kadang-kadang bisa ditenggelamkan dengan persoalan. Ada orang Kristen yang tidak punya kemauan, tidak punya katakan keberanian. Dia menyerah. Seperti 10 pengintai yang benar. Mereka lihat kami seperti belalang, seperti kami juga melihat mereka seperti raksasa yang memakan kami. Tidak ada keberanian. Orang yang tidak punya iman, tidak punya keberanian, maksudnya kemauan yang kuat akan firman, gampang ditenggelamkan dengan gelombang. Dengan kata lain, ketakutan akan menghalangi seseorang dapat menaklukkan ombak. Ketakutan. Bukankah seringkali orang dihinggapi ketakutan? Gimana ya? Jangan-jangan. Ya, gimana ya? Jadi ada orang yang di pikirannya selalu dengan ketakutan dan sebagainya. Dan itu akan menghalangi orang untuk maju. Jadi biarpun dilatih, biarpun sedia ada papan selancar, tapi kalau orang tidak mau naik di atas papan selancar, tidak berani naik di atas papan selancar, maka dia pasti ditenggelamkan oleh ombak. Itu pengertian rohani kita. Kalau kita tidak punya iman dan tidak mau berdiri atas iman, orang berkata persoalan sebesar gunung sekalipun, tapi kita yakin Tuhan pasti tolong aku. Karena aku punya iman, amin. Itu yang Tuhan mau. Naik di atas papan selancar, punya yakin. Gelombang sebesar apapun, orang pikir tidak mungkin, mustahil. Orang pasti tenggelam, tapi kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar. Jadi Tuhan mau kita benar-benar punya keberanian. Tuhan bilang kepada murid-muridnya, hai kamu yang kurang percaya. Ketakutan itu membuat mereka tenggelam. Jadi harus mau kuat. Nah kuat ini bicara dewasa rohani. Harus mau didewasakan rohani. Nah bagaimana caranya? Ya datang ibadah, dengar firman, lalu masukkan firman, menjadi pelaku firman. 1 Korintus 13 ayat yang ke-11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak.
Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, sekarang kita bertanya dalam diri kita sendiri. Apakah aku masih sering berkata seperti kanak-kanak? Semua pasti tahu ya. Kanak-kanak, sifat kanak-kanak, bicaranya kanak-kanak. Kalau kita masih seperti kanak-kanak, bicara kita, ya kita belum dewasa. Maka Paulus berkata, sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sudah tahu salah satu sifat kanak-kanak saja, kalau saudara punya cucu, ada punya anak masih kecil, atau saudara, adik. Perkara kecil saja, mereka bisa tidak bicara. Kau dulu pakai begini. Kau udah baik kan? Sebentar baik, sebentar tukaran lagi, sebentar baik. Kalau kita masih seperti itu, kita belum dewasa secara rohani. Kita yang tahu, kita tanya dalam diri kita, aku masih sering seperti anak-anak enggak ya? Paulus bilang, kalau aku sudah dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sekarang kita lihat 1 Korintus 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Ayat ini menjelaskan, kalau ada yang masih suka iri hati, jealous, suka hidup dalam perselisihan, pertengkaran, itu orang Kristen yang belum dewasa rohani. Itu kata firman yang bilang. Sebab jika ada di antara kamu ada iri hati, perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Firman yang bilang. Ya coba kita lihat diri sendiri, apakah kita manusia duniawi atau manusia rohani? Apakah kita dewasa rohani atau masih jasmani? Jadi kalau ada perasaan iri hati, benci, dendam, tidak bisa mengampuni, anak-anak rohani. Kita lihat ayat 4 dari 1 Korintus 3 ayat 4. Karena jika seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Ada persoalan sedikit. Ada persoalan sedikit, blok sana, blok sini. Bukan grupku. Kalau masih suka blok-blokan. Berkatakan kalau ada orang bilang, aku golongannya Paulus, aku golongan Apolos. Nah, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Jadi Tuhan mau kita bersatu, kesatuan yang kuat. Amin. 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 Kami gembala senang sekali. Kalau waktu retreat kaum wanita, kompaknya luar biasa. Tepuk tangan untuk kaum wanita. Sampai ada orang yang bilang, tante, kaum wanita di sini kompak sekali ya. Itu yang Tuhan mau. Tidak ada grup-grupan. Tuhan mau kita menjadi seorang peselancar yang handal. Yang ketiga tadi kita tahu harus ada keberanian, tapi kita tahu harus ada tempat berlatih, itu yang keempat. Ada pelatih, nggak ada tempat berlatih, bagaimana? Nah, di mana tempat berlatih seorang peselancar? Ya di laut yang berombak. Bagaimana dia bisa berselancar, berdiri di atas papan selancar kalau tidak ada ombak? Ombak bicara apa? Bicara gelombang. Ombak bicara persoalan. Orang bilang, kok lebih baik aku, ada orang bilang, aku malas ke gereja. Aku alami persoalan. Di mana-mana ada persoalan, tapi kita harus menang di atas persoalan. Tempat beribadah itu adalah gereja lokal. Tempat berlatih itu gereja lokal ini. Jadi gereja lokal lah tempat di mana orang beribadah.
adalah tempat Roh Kudus dan firman menempa kerohanian kita. Ada sakit hati, ada fitnah, terfitnah, ada rasa dibenci. Waktu dengar firman, ini tempat dilatih, pelatihan. Dilatih oleh firman dan Roh Kudus dan berkata, terima kasih Tuhan, aku gak mau sakit hati lagi. Aku mau hidup dalam pengampunan. Aku mau hidup dalam kasih. Dan itu yang Tuhan mau. Gereja lokal ini. Tapi bagaimana orang yang ke gerejanya mungkin cuma 2 minggu sekali, sebulan sekali kalau ada waktu. Gimana mau dilatih oleh firman dan Roh Kudus? Dalam Mazmur 92 kita baca ayat 13. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ditanam, pasti disiram. Di mana gereja lokal, ditanam, disiram dengan firman, dikuatkan dengan Roh Kudus. Sudah tua tetap gemuk dan berbuah. Orang bilang, oh, dia sudah lama ikut Tuhan. Bahkan ada yang bilang, oh dia baru ikut Tuhan. Tapi karena ditanam, karena disiram dengan firman dan Roh Kudus, dia berbuah. Nah bagaimana caranya tahu buahnya? Ya kalau pohon ya kita pasti tahu, oh ini buah mangga. Karena buahnya buah mangga. Buah itu bisa dilihat. Bukan cuma dilihat, buah itu juga bisa dirasakan. Orang kan memetik lalu kemudian merasakan, oh ini kok asam ya, oh kok ini yang ini manis ya. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Kalau kita seorang istri suami, kalau kita seorang suami istri, kalau kita orang tua anak, kalau anak kita katakan orang tua bisa melihat apakah hidup kita asam atau manis. Apakah berbuah atau tidak. Jadi perlu diajar. Bagaimana orang mau diajar kalau dia tidak pernah datang beribadah? Kita baca Matius 13 ayat 54a. Matius 13 ayat 54a. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadah mereka. Diajar. Percaya Yesus, tetap Yesus mengajar mereka. Kita percaya Yesus, tetap firman mengajar saya dan saudara-saudara dan saya diajar oleh firman. Sehingga kita tahu, oh gini toh, aku harus begini. Diajar oleh firman. Jadi ombak atau gelombang itu pasti ada. Kalau ada tempat latihan, gereja lokal, ada ombak dan gelombang. Jadi untuk bisa berselancar harus ada gelombang. Berapapun besarnya gelombang itu. Mau gelombang yang cuma 1 meter atau yang sampai beberapa meter. Gelombang ini akan membuat peselancar itu naik tinggi. Jadi waktu dia ada di atas papan selancar, dihantam ombak, dia bisa mengendalikan dan dia tinggi. Maksudnya kita bisa, rohani kita naik. Rohani kita tinggi karena persoalan itu. Bukan kita mengundang persoalan, tapi persoalan harus membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan menjauh dari Tuhan. Tuhan mau kita alami apapun, ada gelombang. Tanpa gelombang tidak akan pernah orang jadi peselancar. Ada orang begini, aku kalau rajin ke gereja, aku nanti nemui persoalan, enggak aku di rumah aja. Dia akan jadi peselancar. Ya begitu-gitu aja hidupnya, rohaninya. Tapi Tuhan mau kita benar-benar mampu menghadapi gelombang dan ombak. Nah sekarang kita bicara, tadi kita tahu gelombang dan ombak itu persoalan. Nah persoalan kan macam-macam. Ada orang yang hadapi persoalan A, ada orang yang hadapi persoalan B, ada yang hadapi persoalan C dan seterusnya. Kita lihat 2 saja, ombak dan gelombang ini siapa? Yang pertama orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak percaya Tuhan. Atau orang percaya tapi hidupnya fasik. Hidupnya seperti tidak anak Tuhan. Nah, Alkitab mengatakan orang-orang ini seperti gelombang, seperti ombak. Kita baca Yesaya 57 ayat yang ke-20. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tenang dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur.
orang fasik itu diibaratkan seperti laut yang berombak bergelombang, arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Orang fasik itu orang yang tidak percaya Tuhan. Orang fasik itu adalah orang yang percaya Tuhan tapi hidupnya fasik. Suka menimbulkan sampah. Jadi kalau ada orang-orang yang suka menimbulkan sampah, jangan marah ya. Kalau kita dewasa rohani, kita berpikir secara rohani dewasa, berkata-kata dewasa. Jangan marah, apalagi jangan tinggalkan Tuhan. Lalu berkata, gara-gara dia, aku sebel kalau lihat dia di gereja. Orang fasik, orang yang suka menimbulkan sampah, lumpur. Mana ada orang yang mau? Gak mau lumpur. Tapi ada orang-orang yang menimbulkan lumpur, menimbulkan masalah. Jangan marah. Kalau kita dewasa secara rohani, kita pasti kuat. Amin. Kita pasti kuat. Yang kedua, siapa ini gelombang dan katakan ombak ini? Yang kedua, guru-guru palsu. Guru-guru palsu ini diibaratkan seperti ombak dan gelombang yang ganas. Kalau kita memperhatikan kitab Yudas sebelum kitab Wahyu, judul perikopnya itu cuma satu pasal, hukuman atas guru-guru palsu. Kita baca ayat 4, Yudas ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nyelusup di mana? Banyak pengajaran-pengajaran. Saudara yang bisa digital, saudara bisa nonton di YouTube. Ada pengajaran yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, Yesus itu ciptaannya Allah. Kita percaya Yesus itu adalah Tuhan. Maka mereka dikatakan dalam ayat 13, mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keaiban mereka sendiri. Jadi ombak dan gelombang bicara guru-guru palsu. Artinya pengajaran-pengajaran palsu. Tadi kita yang pertama itu orang fasik, yang kedua adalah guru-guru palsu. Guru-guru palsu bagian ombak yang ganas. Yang ganas itu tidak peduli siapapun, apakah dia orang yang sudah lama ikut Tuhan atau enggak, ya diterjang supaya terbawa oleh pengajaran-pengajaran yang palsu. Yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka enggak heran kalau ada orang dulu kan dia dulu kan. Ini firman. Oleh karena kita mesti membentengi diri dengan mampu berselancar. Mampu di atas papan selancar. Ini bicara iman. Jangan percaya manusia. Karena hanya Tuhan yang mampu mengatasi. Mazmur 65 kita baca ayat 8. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Cuma Tuhan yang mampu. Jangan lindung sama manusia, berlindung sama Tuhan. Kalau alami gelombang, gunakan papan selancar iman. Yakin pertolongan Tuhan. Kita lihat Matius 8 ayat 26b. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Hadirkan Yesus dalam pribadi kita, dalam rumah tangga, dalam hidup kita, dalam percakapan kita, dalam pekerjaan kita ada Yesus. Kalau kita alami persoalan di pekerjaan, di rumah tangga, dalam pergaulan ada Yesus yang menolong kita menghardik angin dan ombak itu menjadi teduh sekali. Mazmur 107 ayat 29. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Sandar kepada siapa? Kepada Tuhan, firman dan Roh Kudus. Terus ada di atas iman, kita tetap percaya. Dibuatnyalah badai itu diam sehingga gelombang-gelombangnya tenang.
Mau cari pertolongan siapa? Membela diri, cari pertolongan Tuhan. Jadi kita tahu persoalan halangan, kesulitan dan sebagainya mampu dikalahkan oleh Tuhan. Jadi perlu kekuatan firman. Kisah 14 ayat 22 kita baca. Kisah 14 ayat 22a. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Jadi kalau kita mengerti, kalau kita menyadari perlunya iman, maka kita juga harus menjadi penyokong iman. Kalau orang lain mulai goyah imannya, kasih tahu firman Tuhan. Jadi kita menggunakan hidup ini untuk jadi alatnya Tuhan. Orang lain perlu firman, kita juga perlu firman. Nah, kita sekarang melihat beberapa saat saja orang-orang yang masuk dalam pelatihan, yang dilatih, yang terus alami gelombang, berselancar dan berhasil. Artinya tidak ditenggelamkan oleh gelombang. Siapa mereka? Ini yang dimaksud adalah orang-orang percaya tentu yang hidupnya dipimpin oleh firman dan Roh Kudus. Nah, orang-orang ini yang mampu berselancar, mampu dan tidak tenggelam. Yang pertama, kita cuma lihat dua. Yang pertama Yusuf. Yusuf. Kita tahu Kejadian 37, siapa Yusuf? Yusuf pernah dibenci kan oleh saudara-saudaranya? Semua tahu. Jadi Yusuf dilatih oleh Tuhan supaya dia mampu melewati gelombang kebencian. Apa kita sudah dilatih oleh Tuhan melewati gelombang kebencian? Kalau tidak ada kebencian dalam hati kita, kalau masih ada kebencian, kita belum mampu melewati gelombang kebencian. Yusuf pernah dijual, Yusuf pernah dimasukkan ke dalam sumur, tapi dia tidak balas. Bahkan dia di tempat istri Potifar, kita tahu dia difitnah. Padahal istri Potifar lah yang menghendaki Yusuf difitnah. Dikatakan Yusuf mencoba menggoda dirinya, difitnah. Nah, Tuhan melatih Yusuf supaya mampu melewati gelombang fitnah. Orang mau mengatakan apapun sama kita, orang mau jelekan kita, mau fitnah kita, jangan balas, jangan balas. Berikan kasih. Nah, Tuhan mengajar kita untuk memberi kasih. Jangan balas kalau orang memfitnah. Yusuf tidak balas. Yusuf tidak balas. Bahkan Yusuf tetap berada di dalam kasih. Sudah tahu kisahnya? Waktu saudara-saudaranya gemetar melihat Yusuf jadi raja muda di Mesir. Waduh, Yusuf pasti membalas dendam. Tapi Yusuf bilang apa? Kalau sudah baca kita Yusuf bilang begini. Bukan aku yang mereka-rekakan. Bukan kamu yang mereka-rekakan. Supaya aku masuk sumur dan sebagainya. Tapi Tuhan yang menuntun aku sampai ada di tempat. Artinya Yusuf yakin hidupnya dikendalikan oleh Allah sendiri. Dia difitnah tidak balas. Dimasukkan penjara tidak balas. Dilupakan tidak balas. Dimasukkan sumur tidak balas. Bahkan waktu saudara-saudaranya ketakutan, Yusuf berkata, Tuhan yang membuat aku sampai di tempat ini. Jangan takut. Coba saudara. Artinya Yusuf dilatih Tuhan tetap berada di dalam kasih. Nah, orang Kristen harus begitu. Nah, bagaimana bisa berada di dalam kasih? Yusuf bisa berada di dalam kasih ya karena Yusuf dijual lalu diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Diperlakukan tidak baik, itu gelombang. Bagaimana kita bisa memberi kasih kalau tidak ada gelombang, kalau tidak ada masalah? Jadi masalah sebenarnya Tuhan izinkan untuk kita berada di atas masalah, di atas gelombang. Yusuf hidup dalam pengampunan. Dilatih Tuhan, mampu hidup di dalam pengampunan. Apa yang Yusuf terima? Yusuf diangkat menjadi orang kedua di Mesir. Yusuf dari tukang angon. Yusuf lalu dimasukkan penjara. Tapi di bawah Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Apa mustahil? Kalau bagi Yusuf mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Apapun yang kita sedang hadapi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun gelombang itu. Pekerjaanmu,
rumah tangga, kesehatan, ada Tuhan. Yakin? Amin? Tepuk tangan bagi Tuhan. Yakin? Dia terima itu. Yang kedua, Ishak. Kita baca Kejadian 26 ayat 18a. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Jadi Ishak ini anak Abraham. Abraham punya anak Ishak. Abraham menggali sumur. Tapi waktu Abraham mati sumurnya ditutup oleh orang Filistin. Nah waktu Ishak sampai di situ, sumurnya sudah ditutup dengan tanah oleh orang-orang Filistin. Ditutup oleh manusia, dibuka oleh Tuhan. Ditutup oleh manusia. Apa yang Tuhan inginkan? Apakah Ishak bertengkar dengan orang-orangnya Abimelekh? Tidak. Ishak dilatih oleh Tuhan untuk tidak bertengkar. Dan Tuhan angkat Ishak. Ishak dilatih oleh Tuhan untuk percaya kemampuan Tuhan. Dan Ishak dilatih Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan. Dan akhirnya benar. Dia menemukan sungai Rehobot berbuah-buah. Katakan begitu melimpah airnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin pekerjaanmu ditutup orang lain. Rumah tanggamu diganggu orang lain. Pekerjaan rumah tangga. Kesehatanmu. Jangan takut. Jangan takut. Apa yang diterima Ishak? Apa yang diterima kita? Kita baca ayat 24. Penyertaan Tuhan. Ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berkata, serta berfirman. Akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Artinya apa? Ishak diberkati oleh Tuhan. Disertai dan diberkati Tuhan. Di mana dia berada berkat Tuhan tidak ada pada Ishak. Kalau sudah ikuti perjalanan Ishak, dia pernah mau dipersembahkan kepada Tuhan, tapi Tuhan ganti anak domba. Ishak diberkati Tuhan. Karena itu mari, jadilah orang Kristen yang mampu berada di atas gelombang persoalan. Jangan karena persoalan lalu kita tinggalkan Tuhan. Tapi yakin persoalan itu hanya Tuhan yang mampu. Gelombang angin ribut teduh oleh karena perkataan Tuhan. Karena itu jadilah anak Tuhan yang terus mampu berada di atas papan selancar. Di atas iman, tidak gampang goyah, tidak gampang digoyahkan oleh masalah dan persoalan. Karena itu kita perlu firman dan Roh Kudus yang terus menjadi andalan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin, tepuk tangan bagi dia. Tuhan berkati kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian kita. Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku. Sama-sama kita bangkit berdiri. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Kan berdiri. Mari semua nyanyikan pujian ini. Dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Mari kembali kita katakan, Engkaulah perisaiku saat badai menerpaku.
firman-Mu Tuhan, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus. Mari angkat tangan dan katakan, bukan berdiri di tengah badai, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun. Bapak Peter Yuwono berdoa. Karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus selalu menopang, bukan berdiri. Perhatikan kata-kata dari syair ini. Tuhan menginginkan kita untuk tetap berdiri teguh di dalam perjalanan hidup kita. Banyak gelombang-gelombang kehidupan yang menghempas iman kita. Tetapi kalau firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kita segala sedang cobaan-Mu di tempat ini untuk tetap berdiri di dalam iman kita melalui firman dan Roh Kudus yang menopang kita. Terima kasih Yesus. Nyanyikan dengan segenap hati. Rasakan betapa kuasa firman dan Roh Kudus itu menolong engkau dan aku. Karena Yesus, katakan sekali lagi, menopangku. Haleluya. Amin, 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 amin. Kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan Tuhan. Karena Yesus, karena Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Karena Yesus yang selalu menopang hidupku. Aku tak akan khawatir di dalam perjalanan hidup. Biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan. Segala sesuatu boleh terjadi. Segala sesuatu boleh kami alami. Tetapi kami mempunyai Tuhan yang hebat. Yang sanggup menguatkan kami. Yang sanggup memecahkan segala persoalan hidup kami. Bila kami terus bertahan di dalam iman kami dengan melalui pelatihan-pelatihan firman dan Roh Kudus. Kuatkan kami semua segenap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biar kami selalu mengingat betapa pentingnya firman Roh Kudus. Boleh kami setia beribadah kepada Engkau. Karena satu-satunya yang menjadi penolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu begitu dalam mengingatkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Pakai terus Tuhan gembala kami. Untuk Tuhan membuka firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami kuat di dalam Engkau. Karena kami memiliki Engkau Yesus. Kami hanya sealaskan doa ini hanya di dalam satu nama. Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terus kuatkan kami umat-Mu, anak-Mu Tuhan.
Tetap kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi gelombang dan angin ribut. Karena Engkau Allah yang berkuasa. Terus menyertai kami sampai kesudahan alam. Berkati anak-Mu, berkati persembahan mereka, berkati milik Tuhan yang mereka kembalikan. Kami yakin firman-Mu sesuai dengan sabda-Mu. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Sekarang saudaraku yang dikasihi Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pagi hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.